morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to say, thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Nah, Kak Nora mau tanya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, coba sekali lagi Kak Nora tanya ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Ikutin Kak Nora coba. Begini. Apa kabar semuanya? Sehat, 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 sehat. Sehat, sehat, sehat. Ayo. Apa kabar semuanya? Sehat, 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 sehat. Sehat, sehat, sehat. Iya begitu. Tapi sebelum mulai ibadah, kita bersaat teduh sebentar. Oke? Yuk kita bersaat teduh. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah ini. Kita akan memuji Tuhan. Lagu Bapak Abraham. Adik-adik, masih dalam sikap berdiri, kita akan berdoa. Ya, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan juga kesehatan sehingga kami boleh kembali beribadah di tahun pertama 2001 ini. Kami mohon pertolongan Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Siapkan Alkitabnya, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 96, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur pasal 96, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Sudah dapat semuanya? Baik, kalau sudah dapat, seperti biasa, kita akan baca secara bergantian ya. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dulu dari Kidung Ceria
nomor 72. Biar anak-anak datang kepadaku. Yuk kita bangkit berdiri. Salam, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami beserta seluruh anak-anak kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman ini Tuhan, agar kami boleh mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Mari berdiri adik-adik. Shalom, pada pagi ini kita akan membaca Alkitab terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang menyatakan kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Yang kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika 2 orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebelum Bunda menyampaikan
cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana, apakah adik-adik sudah siap? Ya, kalau sudah siap, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan kakak bacakan pada pagi ini. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-36. Adik-adik yang kekasih, dalam cerita Alkitab ini dikisahkan bahwasanya Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus mengajak murid-murid ini untuk pergi ke atas gunung. Siapa di antara adik-adik yang sudah pernah pergi ke gunung? Ya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa, adik-adik. Untuk apa, adik-adik? Untuk berdoa. Ya, di atas gunung Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ini untuk berdoa. Tapi ternyata adik-adik, para murid bukan berdoa, mereka malah tertidur. Ya, ini tidak baik adik-adik ya. Masa diajak berdoa malah tidur. Adakah di antara adik-adik yang pada saat berdoa ketiduran? Ada enggak adik-adik? Ya, Bunda berharap enggak ada ya. Kalau berdoa jangan tidur. Karena berdoa itu kita sedang berbicara dengan Tuhan. Adik-adik, kita lanjutkan kisah kita pada pagi ini. Setelah Tuhan Yesus sendiri karena murid-murid tertidur, Tuhan Yesus berdoa. Pada saat berdoa, muka Tuhan Yesus berubah adik-adik. Pakaiannya menjadi putih dan berkilau-kilauan. Adik-adik tahu apa yang sedang terjadi? Ya, itu terjadi karena kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan pada saat itu. Adik-adik, ketika kemuliaan itu datang pada Tuhan Yesus nampak berbicara dengan 2 orang. Adik-adik tahu siapa 2 orang tersebut? Ya, 2 orang tersebut adalah Musa dan Elia. Seperti adik-adik ketahui, Musa adalah bapak orang Israel yang pada saatnya itu beliaulah yang memakai hukum Taurat. Demikian juga Elia adalah salah seorang nabi yang tidak mengalami kematian karena sudah lebih dulu diangkat ke surga oleh Tuhan. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus berdoa ini adik-adik, setelah beliau mengalami kemuliaan dan pada saat berbicara dengan Musa dan Elia, murid-murid yang tadi tertidur kaget bangun adik-adik. Dan mereka sangat terkejut, sangat takjub melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Lalu Petrus menawarkan diri untuk membuat kemah adik-adik. Adik-adik tahu hal ini tidak mungkin karena Musa dan Elia datang ataupun hadir bukan untuk menetap di bumi atau untuk kembali ke bumi. Tetapi Musa dan Elia datang untuk menegaskan bahwasannya Tuhan Yesus akan mengalami kematian di kayu salib di Yerusalem. Adik-adik yang kekasih, setelah mendengar ini, ya dinyatakan bahwasannya dikatakan Petrus tidak mengerti apa yang sudah dia katakan. Karena sebelumnya dalam pelajaran sebelumnya sudah dikasih tahu adik-adik bahwasanya Tuhan Yesus akan mengalami kematian di kayu salib. Ini terjadi karena Petrus tidak mendengarkan atau tidak dengar-dengaran dengan baik adik-adik ya. Sehingga dia tidak mengerti apa yang sudah dia katakan dan apa yang sudah terjadi. Hal ini tidak baik adik-adik ya. Kalau seandainya hal ini terjadi untuk adik-adik pada saat guru atau
kakak layan sedang memberikan pelajaran, adik-adik tidak mendengarkan, berarti itu adik-adik tidak menjadi adik layan yang baik atau anak murid yang baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus menerima kemuliaannya, tiba-tiba datanglah awan ke atas para murid dan di atas kepala mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara adik-adik. Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Kira-kira adik-adik tahu suara siapa itu adik-adik? Ya, itu adalah suara Allah Bapa ya adik-adik. Suara itu mengingatkan bahwasanya Tuhan Yesus adalah anak Allah yang telah dipilih oleh Tuhan, dan padanya kita sebagai umat untuk selalu setia dan mendengar akan apa yang menjadi firman-Nya. Adik-adik, setelah suara itu menghilang dan Tuhan Yesus tinggal sendiri, tentunya murid-murid pun merasa ketakutan adik-adik ya. Nah, untuk itu juga diingatkan kepada adik-adik, apabila adik-adik menjadi murid di sekolah atau menjadi anak layan di gereja, kiranya adik-adik dapat menjadi murid atau anak layan yang baik. Apabila guru di sekolah, mama, papa, atau kakak-kakak layan memberi nasihat, sebaiknya adik dapat dengar-dengaran adik ya. Jangan masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Karena sebagai anak Tuhan diajarkan kita akan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Karena seperti sudah dikatakan tadi dalam suara Allah Bapa tadi, inilah anakku, dengarkanlah dia. Jadi sebagai anak Tuhan juga adik-adik kita harus dengar-dengaran. Terutama adik-adik yang berada di rumah ya. Jangan lupa dengar-dengaran kepada mama papa. Apa yang mama papa bilang, jadilah anak-anak yang baik. Demikian juga di sekolah minggu atau di sekolah, kiranya adik-adik mendapat menjadi anak yang baik. Itu saja adik-adik cerita dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa syafaat adik-adik ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini kami beserta seluruh anak-anak kami, walaupun anak-anak kami masing-masing tetap di rumah, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mau menjaga, Tuhan mau melihara kami Tuhan. Agar pada kesempatan yang indah Tuhan berkenan memberikan kami kesempatan untuk kembali berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja. Bapa, pada pagi hari ini juga kami berdoa bagi seluruh anak-anak layan kami yang berada di rumah dengan aktivitas mereka hari lepas hari. Berkati mereka Bapa, jamah mereka agar mereka juga boleh menjadi anak yang dengar-dengaran. Patuh kepada orang tua, patuh kepada bapak guru dan ibu guru, patuh kepada anak kakak layan dan bunda layan. Demikian juga Tuhan memberikan kesehatan agar seluruh anak-anak layan kami dapat memperoleh kesehatan yang asalnya daripada-Mu saja Bapa. Kami juga tak lupa berdoa bagi seluruh bunda layan dan kakak layan. Tuhan memberkati seluruh bunda dan kakak layan agar mereka juga boleh memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak layannya. Juga kami berdoa bagi seluruh orang tua anak layan kami yang berada di rumah dan dalam kehidupan mereka lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati agar orang tua anak-anak layan kami dapat lebih sering dan lebih rajin membimbing anak-anak mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita harus melakukannya ya. Pasti Tuhan tolong.
Untuk itu, sebelum mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita kembali akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 206. Kita harus membawa berita. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, ada satu pesan dari Bunda, jadilah anak yang dengar-dengaran. Jadilah anak yang patuh kepada mama, papa dan ibu guru, kakak dan bunda layan di gereja, dan seluruh masyarakat. Kiranya adik-adik sekalian dapat menjadi anak yang baik, yang senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa pada kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini boleh tertanam di hati anak-anak pelayan kami dan di hati kami semua Bapa, agar kami dapat menjadi orang-orang yang dengar-dengaran, yang patuh akan firman Tuhan. Agar dalam kehidupan kami berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kami. Inilah doa dan permohonan yang kami Bapa, yang kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sebelum kakak bunda udah kebiasaan. Tuhan Yesus memberkati. Kira-kira ini enggak?